Cara ini kan orang apa sih bedanya? Cuman ya sepedanya gini-gini aja kan. Tapi ternyata ketika dicoba memang bener. Beda. Untuk datar enak, untuk nanjak ya memang dia sedikit lebih kerasa. Berat. Enggak seenteng yang dulu. lama. Entengnya gimana sih? Bukan enteng bobot, tapi Pagi teman-teman semua, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini sesuai request dari teman-teman, banyak banget yang minta review dari trek Emonda SL7. Nah sebenarnya kalau kalian ngelihat videoku yang lama, aku udah pernah ngetes Emonda SL7 tapi cuman buat minion race. Nah kali ini kebetulan di depanku ini ada SL7 tapi yang seri E-Type. Nah dan kali ini aku ditemenin sama sebenarnya juniorku di persepedaan tapi seniorku di kehidupan. Nah ini namanya Om Sony. Om Sony ini satu grup di Holy Crank dan dia termasuk downline-ku, jadi aku yang ngajak dia masuk ke sini. Dan so far dibandingin teman-teman deketnya, dia tuh improve-nya yang paling luar biasa teman-teman. oke, kenalin namanya Sony ya. Tinggal di ini Taman Sari Hill, itu di area Tembalang, asli Solo. Nah, di Semarang ini sebenarnya dari tahun 2013, tapi nggak pernah hobi olahraga apapun. Sama sekali Nggak pernah olahraga apapun sampai pandemi. Tapi kalau aku lihat tuh badannya tuh tipikal badan yang memang bukan gemuk ya. Tipikal yang mangan turu ya tetap ngene. Perutnya doang. Karena kita mau nge-review trek Emonda, kenapa kok pilih ini? Dan sebelum pakai trek Emonda SL7 E-Type ini udah pernah pakai sepeda apa aja, Om Sony? Oke, dulu awal-awal pandemi banget, itu bapak-bapak di komplek itu... Bapak termasuk berarti ya? Iya toh, bapak-bapak di komplek mungkin ngajaknya MTB-an. Akhirnya cari-cari MTB. Dan berkat referensi dari tetangga sebelah yang paling hits kui, ya, Sultan Ucok, nah dikasih referensi sepedanya dia. Waktu itu MTB S-Work. Nah, udah kan, sepedaan, waktu itu ada Om Ari itu, sepedaan diajakin sampai Pondo 100 km. Om Ari itu punya channel juga teman-teman, Ari Budiman namanya. Tuh, diajakin Pondo, diajakin ini itu. Terus ketika pandeminya mulai semakin naik, waktu itu bapak-bapak di komplekku tiarap semua. Nah ini tiarap semua ini, terus akhirnya sama Om Ari dikenalin teman-teman di Simpang 5. Iya. Tapi anak road bike semua. Akhirnya kalau jalan-jalan sama anak road bike ya MTB-nya kewer lah, paling ketinggalan. Akhirnya minta izin sama istri, setengah minta izin setengah diem-diem ya. Pokoknya order dulu baru minta izin. Lebih baik minta maaf. Dan kalau nggak salah waktu itu memang lagi mulai susah ya barang ya. Hampir susah. Waktu itu bulan Juni 2020 itu cari road bike itu mulai agak susah, tapi harganya masih lumayan normal, Cik. Berarti harganya belum dibakar ya, belum digoreng. Belum lalu. Karena aku dapat Emonda SL6, speknya itu spek Ultegra, itu masih second ya waktu itu ya, karena cari yang model baru ini masih belum dapat. Itu tuh harganya kalau nggak salah ingat itu sekitar 38 juta. Ultegra loh, dan Ultegra waktu itu ya. Full Ultegra dengan harga segitu, dan itu masih wajar, masih banyak orang nawarin dengan harga segitu, 38, 39 gitu. Berarti itu dikala cari barang baru mulai susah, tapi barang second masih ada lah. Masih banyak. Di Bukalapak, di Tokopedia, marketplace itu masih banyak. Ya, ini. Udah kan, cari, pilih. Ya sekali lagi ada tetangga sebelah yang Budiman itu memberikan pencerahan, Pak trek wae karena ora trek ora pren. Nah itu Budiman. Pak Ucok yang Budiman. Pak Ucok yang Budiman. Soalnya yang satunya Ari Budiman. Makanya aku bingung.
Nah, pertanyaannya ini kan kemarin itu kan tahun lalu berarti ya, sebelum ambil yang ini itu kan Emonda SL5 ya kan, tadi dibilang sekitar di bawah 40 juta ya. Which is sekarang nyari second segitu Ultegra kayaknya berat, sangat ya rada mustahil sih, kecuali kondisinya jelek. Dan kondisinya itu bagus banget ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dari Emonda SL5 ganti ke Emonda lagi? Kenapa nggak cari Madon yang masih track juga, atau mungkin nyoba merek-merek lain, karena waktu itu di Semarang belum ada dealer track kan. Nah balik lagi, dari awal sebenarnya pinginnya kan Emonda yang tipe ini, karena ini kan awalnya. Tapi kan waktu itu kan inden di toko susah. Akhirnya dapat yang tipe lama, oke nggak apa-apa dinaik. Ini dulu pakai dulu. Terus udah jalan-jalan. Ada sih mulai ada track Madon yang model Aero kan. Cuman balik-balik lagi ya. Aku tuh mikir kayaknya kalau Aero itu butuh power ya. Dan dari referensi banyak orang ya ke ini, kalau misalnya powernya belum jadi, kayaknya nanti terlalu ngongso ya kalau orang bilang. Nih teman-teman, untungnya Om Sony ini sebelum beli ya sampai sekarang ya, dia kalau ada tanya, kalau mau upgrade apapun tuh dia tanya, cari info. Jadi nggak asal beli, karena banyak teman-teman sekarang tuh yang rada keblondro. dia kalau uang itu relatif ya, katakan mereka punya uang, terus dia nggak tahu apa-apa, dia pesepeda pandemi, tiba-tiba ketika beli pertama kali jebret langsung tipe-tipe yang Aero, Madon, S5 yang benar-benar butuh power itu loh. Sepedanya keren ya, tapi ya belum sesuai dengan tenaganya ya. Sebenarnya bukan setiap orang pasti mampu ya, betul. Tapi kan butuh latihan, itu butuh step ya. Nah aku kan banyak nanya, banyak ini sama teman-teman, udah awal-awal tuh cobalah sepeda all round dulu, karena apa, dia relatif ringan, biasanya juga lebih enak, lebih nyaman dan nggak seperti sepeda Aero yang dari riding positionnya udah terlalu ini. Ya itu yang utama sih, riding positionnya. Nah, yang lain-lain lagi masalah power itu tadi. Power itu kan kerasa banget ya kalau udah ini ya. Karena power itu sebenarnya ngikutin sih, bukan power juga, power sama teknik. Karena kalau kita powernya gede, oke, jebret selesai. Tapi mau berapa lama? 2 detik, 3 detik mati. Betul. Kalau dari awal kita udah punya barang dan kita agak susah improve-nya di situ, akhirnya nanti takutnya semangatnya down. Betul. Jadi mendingan dari step-step yang ini. Nah, aku nggak tahu sih nanti sekarang apakah sudah waktunya pindah ke sepeda Aero atau belum. Ya so far sih masih kayaknya tuh ini. Waktunya tambah ini tetap sama, tambah 1 bojone melirik neng buri. Oke, Om Sony, biar nggak terlalu melebar, ini SL7 E-Tab, mungkin bisa dijelasin speknya. Nanti aku ambil shoot detail-detailnya. Oke. SL7 E-Tab. Kan sebenarnya SL7 track itu ngeluarin SL itu kan dari angka-angkanya itu kelihatan dari speknya. SL5, 6, 7, 9 gitu kan. Sedangkan SL dan SLR itu tipe frame-nya kan. SL itu yang tipe frame yang OJLV 500, kalau yang SLR zaman dulu OJLV-nya 700, kalau yang sekarang 800 ya. Betul. Yang ini, tipe yang ini SL7 E-Tab, SL7-nya tadi itu menunjukkan dia memakai group setnya SRAM ataupun Shimano Ultegra middle up ya. Tapi ya levelnya middle up. Untuk SRAM dia pakainya bawaannya itu SRAM Force ya. Force. Dan karena tadi ada embel-embelnya E-Tab, makanya dia pakainya SRAM Force E-Tab ya. Jadi kalau yang SL7 SL7 doang dia pakainya Shimano Ultegra. Ultegra dia itu. Gitu. Oh, yang dia itu kalau 7. Kalau 6 baru Ultegra. 6 yang Ultegra mekanik. Oke, teman-teman. Jadi kalau 105 Shimano 105, kalau 6 Shimano Ultegra doang, nggak ada SRAM ya. Nah, terus SL7 baru dia ke range-nya ke mekanik. Ke elektrik. Antara Ultegra dia itu atau SRAM Force. Tapi kalau aku lihat ini udah dirubah nih. Apa aja nih yang dirubah nih Om Sony? Pertama dari awal itu dulu drawbarnya bawaannya SL7 itu kan masih model yang ada stemnya dan ada drawbarnya dari karbon itu. Kalau tipe SL dia masih dapat yang kayak alloy gitu ya. Persis kayak Madonku teman-teman. Betul. Merubah drawbar ini nggak sembarangan juga. Karena apa? Drawbar itu kan ada ukurannya, Cik. Betul. Panjang stemnya berapa? Betul. Lebar drawbarnya berapa? Butuh yang namanya fitting. Nah, dari hasil fitting itu kemarin aku fitting di Bikeaholic kan sama si Koryo. Dia ngasih tahu, kamu ini kan sepeda ini sebenarnya ukurannya itu 52. Sementara aku tinggi badan itu 175, insimnya aku lupa sih sekitar berapa senti. Cuman
Kalau menurut size chartnya track, aku seharusnya pakai size 54. Tapi kayaknya ya balik-balik lagi dari saran teman-teman, lebih enak pakai yang downsize satu size, itu lebih enak. Nanti tinggal diakali dari stem dan seat post. Nah kemarin makanya hasil fittingnya dengan size ini aku seharusnya pakai stem 11 cm, lebar droppernya cari aja yang 38. Kenapa? Karena kita lebih supaya lebih aero ya. Meskipun ini sepeda all round, tapi kalau dibikin stylenya lebih aero itu lebih enak ketika datar. By the way, ini preferensi dari personal, karena kalau kita ke 38, kalau kita maksudnya benar-benar newbie, rasanya itu bakal sangat karena pegel. Posisi tangannya kan gini ya. Pegel dan aneh dan nggak lazim. Karena kalau di luaran itu dengan bahu se-Om Sony ini biasanya rata-rata 42 atau 40. Bawaannya dia aja 40. Nah, biasanya tapi orang tuh kalau aku dulu pemula ya, pasti handlebar yang 42. Bener. Itu yang nyaman gitu. Makanya dulu waktu track Emonda yang lama, yang punya aku yang lama itu drawbarnya memang aku kasih 42. Karena balik-balik lagi proses. Ya, jadi itu preferensi personal dari masing-masing dan dari kalau bisa dibilang grup dan coach yang ngelatih kita ya. Iya, ya hasil ininya dan gimana perkembangan kita itu kan menentukan ya jadi situ kan. Terus kayak ini panjang apa namanya? Stem, bukan stem, panjang. Oh, ininya spacernya ya? Spacernya itu tuh kalau langsung dikepres, dipotong kayak gini itu rata-rata sih pasti boyoknya sakit. Ini juga dulu awalnya panjang kan. Itu pun betul. aku motongnya juga perlahan. Waktu itu sama si siapa namanya Koryo itu juga dikasih tahu. Ini kamu tak kasih spacer waktu itu awalnya berapa ya? 3 atau 4 gitu. Dia ngasih tahu segini dulu. Nanti kalau kamu udah nyaman, pelan-pelan potong. Jangan langsung. Emang sih kalau dipotong habis gini akan kelihatan lebih keren, lebih kayak sepeda pro. Tapi sebenarnya di balik itu kan ada pengorbanannya juga. Betul. Jadi kalau buat teman-teman jangan terlalu gampang dikomporin sama lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya bilang udah dihabisin aja spacernya, ngapain biar kelihatan keren. Nah, tapi badan kita tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa langsung, kecuali kita memang punya fleksibilitas yang tinggi atau kamu masih muda banget itu oke. Tapi kalau buat kita yang mayoritas penghobi yang awalnya belum pernah olahraga terus sepedaan dikasih langsung yang abis delosor, pasti boyoknya kena. Makanya butuh proses. Ya, oke, tadi jadi udah dari frame sama dari drawbar. Lalu group setnya kayaknya udah berubah nih. Ganti pertama kan tadi drawbar, habis itu yang kedua itu ini saddle bawaannya dia itu sebenarnya Bone Ranger Ailus Com ya. Jadi railnya ini masih yang besi. Aku nggak tahu intinya besi ya. Aku lupa ya antara stainless steel atau T-Rock atau besi. Pokoknya intinya bukan karbon. Nah ini memang bawaannya sepedaku yang lama, memang waktu itu aku udah beliin duluan. Ketika yang sepeda lama itu dijual kan aku balikin lagi ke saddle aslinya. Nah ini kan saddlenya aku simpen, aku ganti ke Bone Ranger Ailus Pro. Pro itu yang tertinggi berarti ya? Enggak juga, sebenarnya ada yang paling tinggi lagi yang Triple X itu. Saddle juga ada? Ada, Triple X itu ada. Dia tapi modelnya full karbon, enteng banget. Bener-bener enteng, paling cuma 68 gram. Wah, enteng banget tuh teman-teman. Tapi ya itu tadi Cik, dia nggak ada busanya sama sekali. Jadi ada hal yang dikorbankan untuk aku nggak tahu ya, untuk long ride kalau kata para suhu-suhu itu kayaknya kurangnya. Nah, mungkin buat performance itu ya. Ya, aku bilang sih iya, karena dia benar-benar memangkas. Ini bobotnya ini sekitar kalau nggak salah sekitar 170 gram ya, yang karbon. Banyak banget, hampir 100 gram. Iya, 100 gram lebih. Sepeda kalau udah selisih 100 gram lebih itu kan udah kacek banget ya kalau untuk road bike ya. Dan ngurangin 100 gram tuh cukup lumayan mahal. Ya, kalau udah speknya udah middle up gitu, nurunin 100 gram kita bisa keluar jutaan, nggak cuma ratusan ribu tapi jutaan bahkan puluhan teman-teman. Itu yang weight winners tuh udah tahu banget lah. Jadi kalau itu udah saddle ganti yang Ailus Pro. Terus apa nih, wheelset atau group set dulu? Wheelset enggak, wheelset aku belum ganti karena ini memang karena balik lagi tadi SL7 dia makainya udah langsung Bone Ranger Ailus Pro. Bone Ranger untuk wheelsetnya Bone Ranger itu kan ada tingkatannya ya. Com dulu ya. Com yang pertama nanti biasanya dipakai sama SL5, SL6. Terus habis itu yang Pro itu yang 7. Sama yang nanti yang paling tinggi itu yang Bone Ranger Ailus RSL. Triple X itu
kalau nggak salah ya itu udah ganti jadi RSL itu Race Shop Limited kalau nggak salah ininya tuh. Bone Ranger itu tingkatan-tingkatannya. Nah yang ini Bone Ranger Ailus Pro tapi yang 37 profilnya. Kalau yang Madon biasanya kan pakai Bone Ranger Ailus Pro yang 50 kan. Betul. Ya. Nah balik lagi karena sepeda all round dia nggak terlalu lebar, dia kasihnya 37 dan so far sih enak ya. Bannya dikasih Conti ini ya? Bannya Conti 25. Nah terus waktu itu sebelum ke grup set ya aku ngerubah waktu itu puli. Pulinya itu aku nggak pakai ceramic speed atau ini karena waktu itu harganya juga masih gila-gilaan. Ya betul. Ceramic speed OSPW yang SRAM yang itu memang lebih mahal. 10 ya? Apa ya? Enggak, sekitar 9 lah, sekitar 9 juta. Kayaknya aduh kok segitu ya, kok sayang ya. Aku akhirnya beliin Siber, tapi bentuknya bener-bener puli yang cuman rasio giginya sama, tipnya itu sama. Iya, yang berapa? 11 ya? Berarti dia cuma beda di bahan seramiknya aja. Iya, dia loncernya aja, bener-bener loncernya ini. Itu habis itu baru mulai nyicil ke grup set kan waktu itu diubah dari yang Force ke Red. Tujuannya itu untuk memangkas bobot betul. Dan memang bobotnya kerasa banget, terutama crank ya kalau nggak salah ya. Iya, cranknya itu kerasa cranknya sendiri sekitar 2 on lebih. Terus untuk ini yang lain-lain total itu kemarin ditimbang itu hampir 3,5 onan ya kalau nggak salah. Total grup set doang. Total all group set termasuk drifter Grup set doang tuh bisa selisih 300 gram teman-teman. 350-an gram. Nah ya katakan 300 Dan gram. Dan aku lihat speknya tuh kalau nggak salah hampir sama memang sekitar segitu. Nah itu kerasa banget Cik. Di sepeda. Terus yang terakhir itu di hub. Kebetulan Bone Ranger itu untuk yang ini model baru. Ini wheelsetnya Bone Ranger ya. Dulu itu kan hubnya itu mereka pakai Bone Ranger sendiri tuh. Ya. Nah sekarang Bone Ranger itu pakai hubnya DT Swiss. Yang baru berarti ya, 2000. Untuk yang 2020 kesini itu pakainya hubnya DT Swiss. Nah hubnya DT Swiss tuh enaknya bisa di-upgrade ratchetnya. Kan ada bagian ratchetnya tuh. Dari awalnya bawaannya tuh aku lupa 18 apa 36 aku lupa. Pokoknya intinya tak ganti yang 54. Apa ratchet itu? Dia kan kayak semacam ini ya, mangkok di dalam itu yang di dalamnya kan ada banyak giginya ya. Iya. Nah itu ketika diganti yang lebih rapat, akselerasinya kerasa banget. Tapi secara bobot enggak ya? Bobot enggak. Berarti dia akselerasi sama semacam kelonceran gitu ya? Banget. Loncer, aku bilang sih kalau loncer hubnya DT Swiss, ini kan DT Swiss yang 350 ya, enggak ini paling bawah malah kalau nggak salah ya 350. Tapi kalau loncer sih enggak, sama aja sebenarnya. Ya loncer oke ya standar gitu. Tapi ketika akselerasi, ketika digenjot, dia nggak kerasa kosong gitu. Dia langsung keisi lah istilahnya. Iya betul, spontan gitu intinya. Spontanitas ininya itu tuh kerasa banget. Dulu aku mikir masa sih nggak ini. Tapi ketika di upgrade dan itu nggak terlalu mahal, kerasa banget. Tapi kalau ini kan Om Sony pakai power meter, secara power kelihatan nggak? Atau pernah merhatiin nggak ketika berarti kan tadi ketika akselerasi kan? Stop and go gitu atau ketika nanjak tiba-tiba miring membantu nggak sih reset itu? Maksudnya lebih less power. Sampai sedetil itu ya. Cuman soalnya gini, kalaupun balik lagi, aku nggak pernah mengcompare antara dengan misalnya segmen jalan sekian, aku butuh power sekian dengan waktu yang sama. Aku malah nggak pernah seperti itu. Tapi aku cenderung lebih misalnya kemarin aku pakai 200 watt. Itu bisa dapat waktu sekian, sekarang 200 watt ya intinya dapat PR gitu. Dari situ kan ya memang banyak ya halnya ya. Kita kan aku juga latihan. Betul. Kan itu improve itu, juga. Ya, ada improvement dari sisi tapi latihan. Kalau itu iya benar, tapi kalau yang namanya power kan mau latihan nggak latihan ya power. Ya kan? Betul. Power tuh nggak bisa dibohongin. Kalau kita ngomong speed ya kayak di forum-forum Facebook itu kok di luar tuh kok banyak yang ngeributin average speed lah, memangnya nopo ngono loh. Average speed kalau kamu full gandul average speed 45 juga percuma gitu loh. Tapi kamu di peak 2 bisa average speed 33 1 jam sendirian itu top. Ngelawan. Pernah nyoba juga kan kemarin ada acara track friendship yang di peak itu. 33 full 1 jam sendiri loh, itu top. Itu pasti FTP-nya lumayan lah.
Oke, biar nggak melenceng lagi, kita tadi udah ngomongin kayaknya udah ya speknya ya Om Sony. Spek udah, itu aja kayaknya. Terus kita langsung ke performance-nya aja. Tapi ini teman-teman ini lagi-lagi subjektif ya. Menurut Om Sony. Jadi kira-kira nih, mungkin sebelum performance aku pengen nanya masalah desain dan warna. Kenapa kok milih warna ini ataukah adanya cuman ini dan desainnya gimana nih menurut Om Sony? Enggak, aku tuh dulu kan trackku warnanya kan merah marun. Ya. Itu kan aku seneng banget sih sebenarnya warna itu, warna candy merah marun kan. Cuman ketika ganti lagi, aku mikir kok kayaknya jangan cari yang merah lagi ya, cari warna yang lebih agak jarang gitu. Ya. Nah di waktu itu aku lihat-lihat speknya SL7 itu adanya yang warna merah marun ini sama yang waktu itu pernah Cika review. Oh, merah. Yang warna merah apa ya ngomongnya itu? Merah candy kayaknya. Bukan. Oh, merah, pokoknya merahnya agak gimana nah? Merah muda. Ya balik lagi masalah warna kan preference. Aku lebih suka yang warna ini kan. Cuman makanya, ini memang lebih terkesan klasik sih karena dia tulisan tracknya itu pakai kayak warna silver apa ya silver. Iya kalau yang itu enggak ya dulu ya warnanya hitam ya dia. Nah itu aku milihnya itu terus ya kebetulan yang warna ini itu biasanya dipakainya itu pakai e-tab. Kalau yang merah itu jarang. Aku belum pernah malah lihat yang merah SL7 tapi dia pakainya e-tab. Biasanya pakainya Shimano Di2. Oh iya. Nah balik lagi nanya-nanya ke teman-teman. Waktu itu ada teman yang udah pakai SRAM bilang Cika ya malah nggak kalau salah. Coba deh pakai SRAM 12 speed. Itu kerasa banget nanti enak ininya 12 speed. Makanya coba. Aku ngomporin SRAM tapi sekarang aku pakai Shimano. Nggak apa-apa, nanti upgrade pelan-pelan. Oke, itu kalau desain lagi-lagi desain dan warna itu preference personal dan bener-bener subjektif dari kita. Jadi itu nggak usah diambil pusing. Terus betul. Ini size 52, performa kalau Emonda climbing sebenarnya nggak usah ditanyain sih, tapi nggak apa-apa lah. Rasanya gimana Om Sony? Balik lagi Emonda itu kalau aku baca ya dari hasil baca di si tracknya sendiri. Sambil diminum ya Om Sony. Itu tuh Emonda yang awalnya itu kan dia punya geometri apa sih H2 ya kalau nggak salah ininya tuh. Nah geometri H2 itu kalau nggak ini balik lagi ya kalau aku nggak salah itu tuh untuk ini full climbing awalnya. Dan memang Emondaku yang lama itu untuk climbing enak banget. Walaupun itu masih frame SL ya. Aku nggak tahu kalau SLR mungkin jauh lebih enak lagi tapi waktu itu dapatnya yang SL ya wis itu pakai dan itu enak untuk climbing. Tapi kan ada trade off-nya nih antara climbing dengan datar ya. Nah, untuk yang datar memang sering banget ketinggalan waktu itu aja aku udah akalin dengan wheelset profil lebar. Waktu itu cari wheelset 50 kan, Poundrager Ailus Pro 50. Masih sering banget ketinggalan. Ya banyak orang bilang, sama aja frame tuh ya kayak gitu-gitu aja. Enggak, frame tuh ngaruh. Frame ngefek ya? Ngefek banget. Even sama-sama SL, tapi beda tahun sama-sama kan? ini, ketika ganti ke ini, dari tracknya sendiri kan bilang, mereka ada improvement untuk datar. Makanya dari geometrinya mereka bilang ini namanya geometri 1,5, H1,5 gitu. Dari track seperti itu. Ya kalau secara ini kan orang, apa sih bedanya? Cuman ya sepedanya gini-gini aja kan. Tapi ternyata ketika dicoba memang bener beda. Untuk datar enak, untuk nanjak ya memang dia sedikit lebih kerasa, nggak seenteng yang dulu. Entengnya gimana sih? Bukan enteng bobot, tapi ketika di kayu itu kerasa. Beda itu kayak dorong gitu loh. Nah, kalau orang yang nggak pernah ngerasain, coba deh rasain antara sepeda aero buat nanjak, terus ganti sepeda climbing untuk nanjak. Itu rasain bener-bener deh. Nanti akan kerasa. Dorong. Jadi kalau kita beli sepeda pertama kali terus langsung yang spek mentok ya oke, tapi kita jadi kayak kosong, nggak bisa ngerasain, nggak bisa improve karena ya yang improve cuman badan kita. Paling enak makanya kayak ini, ya ini aku pakai cara itu tadi dari spek awal, terus aku coba upgrade pelan-pelan dengan ini sambil ngerasain apa sih yang berubah ketika drop bar dari 40 ke 38. Oh rasanya gini. Group set, oh rasanya seperti ini. Ratchet tadi rasanya seperti ini. Yang aku sebenarnya masih pengen nanti nyoba wheel set, tapi wheel set ini kayaknya masih belum dapat yang ini cocok. Lihat deh nanti. Nah kalau buat sprint nih Om Son gimana nih? Karena kalau di sprint kan kadang ya kita walaupun kita penghobi sesekali pengen nyoba
ketika jalannya sepi, jalannya flat, halus itu kita pengen ngerasain, wah aku maksimal power seberapa sih explosion yang bisa aku hasilkan. Nah, gimana nih Om Son? Kalau misalnya ngomongin sprint, kalau komparasi sepeda ini jelas beda sama yang dulu ya, model yang lama ya. Tapi kalau misalnya dari explosion power itu kan dari hasil latihan juga. Betul. Kalau dari hasil latihan kan berarti kan harus by data ya. Iya. Kalau by data ya aku lihat dari hasil ini di Garmin Connect dulu ya lumayan sih ya, ada hasil latihan dengan dipaduin dengan frame ini dapat buat 1 detik 2 detik itu pernah nyampe berapa ya 900-an buat. Mantap. Tapi kalau buat itu lagi-lagi ini sebenarnya lebih ke hasil latihan juga. Cyclistnya. Iya, makanya. Tapi menyalurkan buat segitu untuk ini kalau misalnya frame-nya itu juga kurang proper itu tuh percuma. Ya, percuma juga. Akhirnya nanti hasilnya ini. Makanya tadi pemilihan frame, fitting itu penting banget gitu. Banyak orang nggak pernah fitting toh. Betul. Nah, ini dengan proses fitting yang pas yang Om Sony udah pakai berarti ini setahunan kurang lebih. Kemarin kan ngambil ini waktu itu pernah di YouTube-mu kan ya? Iya ini yang bulan-bulan yang di itu udah pernah unboxing dan proses merakit. Iya, makanya kan waktu itu bulan 10 ya. Enggak. Baru kemarin kok tahun ini. Tahun ini. Kalau nggak salah bulan-bulan Maret apa ya? Oke. Ini bulan Maret dan udah fitting. Nah, aku mau tanya performa Emonda SL7 Etap ini di endurance kalau dibuatnya lama gitu loh Om Son. Kira-kira gimana? Endurance so far tuh enak karena balik-balik lagi tipenya dia adalah all round. Betul. Dari yang tadinya climbing bike diubah sama trek jadi sepeda all round kan 1,5 jadi enak nyaman. Tapi yang aku rasa masih ini tuh apa ya? Kalau misalnya lama banget jangan dibandingin. Trek punya satu lini kalau nggak salah namanya Domani. Domain bacanya gimana lah. Iya. Dia akan kerasa jauh lebih nyaman lagi. Aku belum pernah nyoba secara ini ya. Cuman kalau lihat ininya tuh teorinya ya, secara teori dan secara geometri. Iya, makanya bukan cuma geometrinya aja, tapi dia ada ininya kok, semacam pegas. Itu jauh lebih enak lagi itu kayaknya. Oke teman-teman, ini sambil ngobrol kita sambil minum. Ini kita ada di Coffee Tier dan ini tuh salah satu tempat favorit abis nyepeda. Kita sering kesini, ya sebelum pulang ya. Jalan masih rame, kita ngopi-ngopi bentar. Karena kalau di Semarang jam 7, setengah 8 tuh masih rame banget buat kita. Dia tuh Om Sony di timur pucuk dan saya di barat pucuk. Jadi dari tengah kota tuh rame banget, macet, males pasti. Akhirnya kita sering ngopi dulu sebentar. Salah satu tempat ketemu yang enak di tengah kan soalnya kan. Betul. Gak jauh dari Simpang 5. Bukanya jam 7, ada outdoornya dan ada bike stand, ada tempat parkir buat sepeda lah intinya lah. Itu promonya kalau kamu nunjukin surat vaksin di Coffee Tier dan di Coffee House bisa dapat free americano. Jadi kalian harus banget vaksin biar coronanya cepet-cepet hilang dari muka bumi ini. Amin. Lanjut Om Son, yang terakhir kesimpulan dan harga selama sekian bulan pakai SL7 ini. Harga dulu deh, Harga kalau harga resminya Trek kalau nggak salah SL7 itu apa ya sekitar almost 100 ya. Almost 100 kalau nggak salah, hampir 100. Tapi karena gorengan-gorengan yang durhaka itu jadi bisa harganya nggak karuan. Ya katakan hampir 100. Tapi sekarang udah lumayan normal kok Om. Di bulan-bulan ini ya, bulan-bulan Agustus menjelang September tuh kita kalau nyari road bike new itu udah lumayan ada lah. Dan harga second sendiri udah mencapai titik kestabilan sendiri. Dulu sempat tinggi, sekarang udah mulai rada ngedrop dan barang udah mulai banyak. Dulu buat aku yang penggemar trek itu di Semarang tuh nggak ada toko trek. Ya, dealer resmi ya. Dulunya dia. Jadi kalau ada apa-apa harus ke Jogja atau Jogja, Surabaya, Jakarta. Ya betul. Nah terus kemarin mulai bulan apa ya kemarin ya? April ya. Belum lama kok. Psychology itu buka di Semarang. Jadi di Semarang itu sekarang ada toko trek dan enaknya kalau misalnya ini ya, kan setiap sepeda itu kan kadang punya kunci-kunci khusus ya, kayak untuk buka. Nah ini yang kadang jadi masalah gitu loh. Kemarin waktu mau masang, aku tadi lupa bilang juga ganti ini kan BB kan ya. BB itu kan salah satu yang wajib diganti tuh. Betul. Nah orang wajib sih aku yang ganti ya. Lanjut.
BB itu waktu itu ganti harus sampai ke Jogja. Karena apa? Kuncinya khusus. Nanya ke semua bengkel di Semarang waktu itu belum ada. Ya. Sekarang dengan adanya toko trek ini kan enak jadinya kan. Betul. Terus salah satu yang benefitnya, kenapa sih milih trek dulu kan? Salah satu yang ngiming-ngimingi cinta Amerika mesti. Bukan masalah Amerika. Oh iya. Terus ada salah satu ini benefitnya trek owner itu. Ini nih. Trek friendship ride. Itu apa sih Om Son? Nah. Aku soalnya belum pernah ikut. Belum pernah ya? Aku owner trek Anyaran, Canyar. Jadi gini, trek itu punya salah satu cara untuk memanjakan customer-nya. Itu dengan mereka ngasih acara setiap tahun, nggak cuma sekali ya. Kalau nggak salah bisa 3 atau 4 kali di berbagai macam kota. Semua yang pemilik sepeda trek owner datang, nanti diajak touring. Biasanya diajak touring. Enggak, gratis. Nanti dapat jersey, dapat merchandise, dapat kalau makan standar lah ya. Dan jersey-nya ini lumayan teman-teman. Maksudnya jersey-nya dipakai berkali-kali. Jersey yang bukan yang jersey bahan tahu tuh, bukan saringan tahu. Enggak, nih jersey-nya proper. Ya proper lah ya, walaupun bukan yang ini tapi oke lah juga kayak itu. Dan kan seneng ya ketika sama-sama track owner ngumpul seragam, gitu ya. Bisa sharing atau intinya bisa tambah teman baru, tambah ini, dan jalan touring bersama dengan secara seragam. Asik, ada rasa sedikit eksklusif gitu loh. Ya, ada pride-nya ya. Ya, itu yang membuat track itu kalau buat aku secara pribadi itu kerasa wah. Makanya kalau dari zaman dulu tuh, kalau kalian sering lihat di channel ya, ada komen zaman dulu masih pakai, kadang lagi ngonten pakai Focus, lagi ngonten pakai BMC zaman dulu sama pakai Polygon tuh selalu ada yang komen no track no friend. Nah, ini orang ini nih. Nah, nih. Masalah itu teman-teman. Dia tuh teriak-teriak gitu, tapi istrinya sendiri tuh tidak memakai track. Piye aja, ganti agama. Udahlah, kalau itu jangan dibahas. Oke teman-teman, yang terakhir harga. Ya. Dulu harga, ketika dapat second ya berarti ya? Second like new. Waktu itu nyari balik-balik lagi pas awal tahun kemarin, nyari yang new setengah mati kan. Ya, iya. Kan. Akhirnya nyari pandemi itu. Waktu itu dapat ini dari Pekanbaru kalau nggak salah. Wah, Riau. Nyari jadi Pekanbaru, nanya-nanya. Kisaran di kepala. Waktu itu kisarannya hampir 9 ya. Kepala 9. Berarti ini lumayan murah sih waktu itu, karena yang lain jualnya di atas itu. Aku nggak tahu orangnya waktu itu berbaik hati menjual dengan harga segitu, ya wes. Jadi gini teman-teman, buat kalian yang cyclist yang mungkin barusan terjun, kalau yang lama, yang udah lama pasti tahu bahwa di masa pandemi kemarin tuh antara range Oktober sampai Maret April itu bahkan kita kalau punya barang unit yang baru itu bisa jual lebih mahal daripada dealer resmi. Apalagi brand-brand yang yang common lah ya, yang banyak di ini orang trek, yang mayoritas lah trek, bahkan even Polygon, Stratos, S-Series itu kalau zaman dulu itu barang goib. Polygon itu top banget sih penjualannya. Betul, gila. Aku S7 bahkan yang ngerim itu inden sekitar 3 bulan sampai udah lupa, sampai akhirnya ditelepon dan akhirnya datang barangnya, walaupun sekarang udah hilang lagi, udah terjual. Oke teman-teman, Om Sony terima kasih banyak sudah mau diganggu. Sambil ngopi-ngopi kita sambil ngomongin trek Emonda. Semoga teman-teman di sini ada pandangan ketika beli merek ya, bukan beli merek ya, ketika beli sepeda selain trek juga, karena ini kita sempat bahas tadi tentang all round, tentang climbing, tentang madon. Jadi semoga ada pandangan, dan khususnya kalau kalian yang mau cari trek Emonda SL7 tuh seperti ini, feel-nya udah dirasakan dari Om Sony itu termasuk go-racer pandemi, tapi dia cukup preset. Jadi kalau ada apa-apa dia riset, jadi nggak sekedar omong kosong. Ya itu makanya pentingnya punya komunitas dan. Oh iya. Nggak cuma nambah semangat, tapi juga kita ada pengetahuan lain. Kita gitu. Bocah Holy Crank sama Mas Projo, sama Pak Ketu forever. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Ada helikopter lewat, pesawat. Buat teman-teman yang mau tanya tentang Emonda SL7, selain di channel ini bisa juga di DM, boleh di DM? Boleh. DM di Instagramnya Om Sony,
@Sony_Simmons ya. @Sony_Simmons nanti aku tulis di sini. Jadi biar langsung ya direct. Soalnya kalau di komen mungkin ada slow respon. Atau kalau enggak ya mau lihat barang-barangnya Trek ya datang ke Psychology ya. Enggak, kadang tuh pengen tanya personal ke owner gitu loh, lebih intim. Ya, betul. Boleh, silakan. Welcome banget. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kami dari Coffee Tier pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.